Halo Sobat Milenial, tahukah kamu jika penyakit dari generasi baby boomers dan generasi sebelumnya atau di atasnya adalah gaptek atau gagap teknologi? Penyakit yang ada pada milenial adalah gagap keuangan. Penyakit ini banyak diderita oleh milenial karena kurangnya pengetahuan para milenial dalam mengelola keuangan. Lalu apa saja penyakit keuangan generasi milenial dan bagaimana solusinya? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Milenial dan manajemen resiko. Sobat milenial, generasi milenial merupakan generasi yang lahir sudah mengenal teknologi. Anak-anak milenial memiliki banyak peluang untuk lebih maju dan lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kelebihan yang dimiliki oleh generasi milenial tentunya sangat banyak, seperti memiliki wawasan yang luas dan selalu ingin tahu, kreatif, inovatif, terbiasa dengan multitasking, fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan lain sebagainya. Namun, selain memiliki banyak keunggulan, generasi milenial juga memiliki banyak kekurangan dan resiko yang dihadapi di kehidupan masa depan. Banyak resiko yang timbul dari lingkungan dan gaya hidup generasi milenial yang dapat berakibat buruk terhadap kehidupan yang akan datang. Untuk mengurangi terjadinya resiko tersebut, perlu adanya manajemen resiko untuk mengelola resiko pada tingkat yang masih bisa diterima, terutama resiko keuangan. Berdasarkan hasil riset, generasi milenial cenderung kurang baik dalam hal mengelola keuangan pribadi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Resiko yang mungkin timbul dari gaya pengelolaan keuangan generasi milenial adalah tidak adanya tabungan atau investasi. Tidak adanya tabungan atau investasi pada generasi milenial disebabkan oleh pola pikir dan gaya hidup yang membuat milenial lebih banyak menghabiskan uangnya untuk mendapatkan pengalaman hidup, seperti berlibur ke tempat eksotis atau nongkrong di kafe yang instagramable, konsumtif terhadap barang bergerak seperti mobil atau elektronik, tidak menganggap penting investasi, tidak takut berutang untuk memenuhi kebutuhan tersier, dan kurangnya pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan. Kesalahan yang sering dilakukan milenial terhadap keuangan. Penghasilan habis di awal gajian. Sobat milenial, penghasilan yang habis di awal gajian bisa dikarenakan oleh membayar tagihan atau hanya sekedar untuk bersenang-senang sehingga tidak punya kesempatan untuk menabung atau investasi. Malas belajar hal-hal baru. Para milenial banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan hal yang tidak produktif seperti menonton film dan maraton drama dengan porsi yang tidak seimbang. Menonton film atau drama tidak masalah jika untuk kepentingan hiburan, tetapi jangan sampai waktumu habis untuk maraton drama sehingga lupa untuk mengembangkan kemampuan atau bahkan menambah kemampuan baru. Banyak menimbun barang kekinian. Sobat milenial, bagi orang-orang yang menganut pola pikir FOMO, YOLO, atau takut ketinggalan zaman, satu penyakit ini sangat sulit untuk disembuhkan. Seberapa banyak pendapatan dan sepintar apapun seseorang dalam menghasilkan uang akan sia-sia jika menuruti gaya hidup ini. Tidak punya rencana jangka panjang. Salah satu penyakit keuangan bagi milenial adalah hanya memiliki rencana jangka pendek seperti mau liburan kemana, bagaimana cara bayar tagihan, dan sebagainya. Penyakit keuangan ini bisa disembuhkan dengan membuat rencana jangka panjang. Perlu diingat bahwa setiap manusia pasti akan tua dan tidak bisa produktif lagi. Maka perlu adanya rencana jangka panjang, khususnya dalam keuangan. Sering menggunakan kartu kredit. Sobat milenial, jika kamu sudah memiliki pendapatan yang cukup, tetapi sering belanja barang dengan mencicil atau kredit, maka ini bisa menjadi salah satu penyakit keuangan.
Bukannya tidak boleh memiliki cicilan, tetapi harus diperhatikan bahwa tidak semua hal perlu dicicil dan harus bijak dalam menggunakan fasilitas cicilan. Punya pinjaman online. Sobat milenial, saat ini pinjaman online atau pinjol merupakan salah satu sarana keuangan yang mudah diakses oleh milenial. Karena hampir semua aplikasi memerlukan pembayaran dan menyediakan pinjaman online. Cara dan syaratnya pun semakin sederhana, mudah, dan cepat. Namun, sobat milenial harus berhati-hati ya jika memutuskan untuk menggunakan fitur pinjaman online. Sebisa mungkin hindari menggunakan pinjaman online, terutama yang ilegal, karena hal ini bisa menghancurkan keuangan kamu ke depannya. Masalah keuangan milenial yang berpotensi membahayakan masa depan. Tidak memiliki dana darurat. Sobat milenial, menurut Frank Shields, pendiri dan direktur perencanaan keuangan di Houston-based Future Map Financial, tidak memiliki dana darurat merupakan kesalahan paling utama yang paling banyak dilakukan oleh generasi milenial. Dana darurat merupakan pos keuangan untuk menutupi kebutuhan yang tidak terprediksi, seperti saat terjadi musibah kecelakaan yang membuat kamu dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya besar, hingga hal-hal lain yang tidak terprediksi sebelumnya. Terlalu banyak hutang kartu kredit. Sobat milenial, banyak anak milenial yang kecanduan menggunakan kartu kredit tanpa pernah melunasi saldo mereka. Akhirnya mereka harus membayar terlalu banyak kredit karena terlalu sering melakukan pembayaran minimum bulanan seperti yang disyaratkan. Sharon Marchisello, penulis buku Live Well, Grow Wealth, menyatakan sebenarnya boleh saja menggunakan kartu kredit secara teratur. Hanya saja harus diimbangi dengan pembayaran saldo secara penuh setiap bulan. Penggunaan kartu kredit yang benar bahkan dapat membangun skor kredit yang kuat. Sering belanja over budget. Sobat milenial, belanja melebihi budget yang ada sering terjadi pada mereka yang baru memiliki pekerjaan. Saking bahagianya, banyak milenial yang kalap dengan membeli furniture mahal, liburan terus-menerus, hingga membeli mobil yang sebenarnya belum diperlukan. Selain itu, terbiasa mengiyakan ajakan teman kerja untuk berfoya-foya juga bisa membuat kamu over budget. Kebiasaan menabung seharusnya dilakukan sejak menerima gaji pertama. Setidaknya 30% gaji mulai disisihkan dan sisanya untuk menutupi kehidupan sehari-hari termasuk pembayaran tagihan dan hiburan. Pergi liburan dan menikmati hidup boleh saja, tetapi jangan sampai kebablasan ya. Tidak mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin. Banyak anak muda yang terlalu berleha-leha atas pos dana pensiun karena menganggap masa pensiun masih sangat jauh. Cameron Helmuth, wakil presiden dan penasehat manajemen kekayaan, bersama dengan Fort Wayne, sebuah bank negara yang berbasis di Indiana, menyatakan bahwa milenial yang tidak mulai menabung dana pensiun sejak dini melakukan kesalahan yang besar. Untuk itu, milenial disarankan untuk mulai menetapkan tujuan tabungan dana pensiun sejak dini dengan memperhatikan masa pensiun nantinya. Menabung dana pensiun meski dimulai dengan jumlah kecil tetapi harus dilakukan dengan konsisten ya. Tips mengatasi masalah keuangan generasi milenial. Mengurangi gaya hidup konsumtif. Sobat milenial, sudah saatnya kamu bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Jangan sampai kamu mengeluarkan banyak uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dan terus menjalani hidup konsumtif. Jika kamu terus menjalani kebiasaan hidup seperti ini, maka kamu memiliki resiko besar mengalami masalah keuangan di masa depan. Solusinya, cobalah sobat milenial menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Selalu berpikir panjang sebelum membeli suatu barang. Pikirkan apakah barang tersebut benar-benar kamu butuhkan atau sekedar keinginan saja. Susun rencana keuangan jangka panjang. Sobat milenial, mulailah menyusun rencana keuangan untuk jangka panjang.
Misalnya, menyiapkan dana pensiun di platform atau instansi terpercaya dan lain sebagainya. Dengan menyusun rencana keuangan, kaum milenial tentu tidak akan mengalami masalah keuangan di masa depan. Di samping itu, keuangan pun akan menjadi lebih terjamin karena sudah direncanakan sebelumnya. Memiliki dana darurat. Sobat milenial, meski umur masih muda, namun kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Musibah, kecelakaan, bencana alam, hingga pemutusan hubungan kerja bisa dialami oleh siapa saja. Dana darurat adalah solusi untuk kamu mempertahankan hidup jika terjadi sesuatu hal yang merugikan dan tidak terprediksi. Jika kamu tidak memiliki dana darurat, kamu harus meminjam uang sana-sini demi menutupi kebutuhan hidup. Tidak berhenti sampai di situ, kamu juga terpaksa harus menjual aset yang kamu miliki demi kebutuhan hidup. Hal-hal seperti ini bisa dihindari jika kamu memiliki dana darurat. Sobat milenial, salah satu penyakit keuangan bagi anak milenial adalah gagap keuangan. Hal ini tidak hanya berlaku pada milenial yang baru bekerja, namun juga pada milenial yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Tren gaya hidup FOMO dan YOLO yang sering kali diikuti oleh milenial membuat milenial menjadi konsumtif dan tidak memiliki uang lebih untuk ditabung, investasi, tabungan dana darurat, hingga tabungan pensiun. Agar tidak mengalami masalah keuangan di kemudian hari, sobat milenial harus bijak mengelola keuangan mulai sekarang. Jangan sampai penyakit keuangan kamu terlanjur banyak dan besar sehingga sulit untuk disembuhkan ya. Yuk semangat keluar dari penyakit keuangan sobat milenial.